Halo, Assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan kembali membahas Karimun Wagon R. Dan unit ini adalah unit salah satu pesanan dari konsumen kami. Dan kita akan sekarang mengulas mengenai spesifikasinya serta lebih ke detail kondisi dari unit ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini adalah salah satu unit pesanan konsumen kami. Dan kami sering juga membahas Karimun Wagon. Dan berburunya mobil ini nanti linknya ada di atas. Dan sekarang kita akan mengulas mengenai perbedaannya antara tipe GL dan GL di Lago. Yang pertama adalah di bagian wajah depan. Bedanya kita bahas di bagian bawah dulu ya, paling beda. Nah ini, di bagian bawah untuk GL di Lago, dia sudah menggunakan full body kit di bagian depan, bumper depan. Jadi kelihatan tampilannya lebih melandai dan lebih ganteng juga sih. Dan semuanya sudah menggunakan fog lamp. Dan di bagian bumper tengah ini sama kayak tipe GS. Jadi kisi-kisinya full chrome semua. Dia ada garis-garis 3 garis seperti ini yang kelihatan lebih mewah. Dan di bagian grillnya ini juga sama kayak tipe GX. Jadi di bagian tengah ada nuansa chrome-nya dan bagian atas juga ada nuansa chrome. Kalau tipe GL biasanya hanya bagian atas saja yang berwarna chrome. Dan emang ini kalau tipe GL biasa ini semuanya hitam-hitam semua, belum ada body kitnya juga, kelihatan agak culun ya. Tapi ini bisa ditambahkan juga. Dan headlampnya ini semuanya sama, tipe GL dan GX itu semuanya model belok-belok seperti ini, helok-helokin biasa. Dan kondisi ini alhamdulillah juga masih bening, hanya agak sedikit menguning aja, ini masih wajar. Mungkin nanti bisa kita poles lagi dan kembali bening lagi. Nah, untuk di bagian atas nih, bagian atas untuk kondisinya semua alhamdulillah juga masih ngaleng semua, sampai ke bagian sini-sini semuanya masih ngaleng. Kalau ada sudah di repair atau dicat ulang itu sudah wajar pemakaian, nggak ada masalah. Artinya intinya jangan ada bekas laka atau bekas banjir. Nanti kita akan ulas satu persatu di bagian detail-detailnya. Ini kondisinya juga masih utuh semua, nggak ada yang aneh-aneh. Hanya ada sedikit bercak di goresan bagian kaca. Ini biasanya faktor pemakaian karena wiper ini jarang diganti atau nggak pernah disemprot pakai air. Kalau ketika kotor langsung diusap aja. Jadi teman-teman juga ini harus diperhatikan juga. Oke, nah di bagian kiri nih. Nah, kalau dari bagian samping kita lihat mobil ini bedanya sama GL dan GL di Lago pasti sama kayak bagian depan. Nah, ini langsung kelihatan banget bedanya adalah ada set body molding dan ada side skirtnya juga di bagian bawah. Jadi bagian depan, bawah sampai ke bagian belakang semuanya ada body kitnya semua. Dan emang ini sekilas penampakannya juga hampir sama kayak GS ya. Emang beda di bagian moncong depan karena kaki-kakinya sudah menggunakan ring 14 sama kayak punya tipe GS. Profil bannya 175/65. Dan kondisi bannya alhamdulillah juga masih tebal, masih kisaran 85% depan dan belakang. Depannya cakram, belakangnya masih drum atau tromol. Dan untuk tipe GL atau GX semuanya sudah ada roof rail seperti ini. Jadi menurut kami kelihatan lebih nice dibanding tipe GS ya. Kalau GS dia polos, tapi itu selera juga. Kalau ini sudah komplit semua, sama-sama ada body kitnya. Tipe GS pun juga ada yang special editionnya ya. Jadi ada body kit semua dan wajahnya seperti ini. Bedanya kalau dari samping nggak ada ininya. Kalau yang tipe GS dan semuanya belum ada electric mirror, jadi masih modelnya ya sentuh-sentuh seperti ini dan lipatnya masih standar banget. Dan mengenai dimensinya ini semuanya sama ya. Jadi panjangnya 3,6, tingginya 1,70 dan lebarnya 1,75, hampir 1,5 meter. Dan ini handle-nya ini sudah ditambahkan warna chrome seperti ini. Dan tangkinya ada sebelah kiri, kapasitasnya kurang lebih sekitaran 35 liter. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakang yuk. Nah, di bagian belakang sama ya kayak di bagian keliling samping dan depan. Jadi paling beda antara tipe GL dan GL di Lago, yang pertama di bagian bumper ini sudah menggunakan body kit juga. Jadi sama kayak tipe GS yang special edition. Cuma kalau GS special edition bentuknya emang berbeda, sedikit lebih runcing-runcing. Kalau ini lebih mengoval dan sudah ada 2 titik sensor parkir. Ini original dari bawaan pabrik. Dan di bawah sini juga ada muffler. Dan ini ada Suzuki nih. Nah, iya kan? Jadi sudah ditambahkan muffler kecil seperti ini, kelihatan lebih manis juga. Ini Karimun Wagon GL dan di sebelah kiri itu di Lago, gede banget tulisannya
Ini yang membedakan emblemnya aja, dan bentuknya juga beda. Dan untuk di bagian stopnya ini semuanya sama. Ini kondisi juga masih bening, nggak ada yang getas-getas retak-retak, semuanya masih original. Bagian belakangnya pun juga masih original semua. Dan bagian atas ini sudah ditambahkan rear spoiler. Ini kalau nggak salah ori deh, bawaannya dari tipe GL Dilago, sama kayak yang tipe GS Special Edition itu yang ada body kitnya, semuanya sudah dari pabrikannya ditambah spoiler. Cuma sayangnya dia nggak ada defogger belakang, nggak ada wiper belakang. Nah, sekarang kita intip di bagian bagasinya. Inilah mobil LGCC ya. Jadi selalu pakai anak kunci atau pakai handle dari dalam. Nah, ini ruang bagasi dari GL Dilago ini agak sedikit spesial karena sudah ditambahkan sound system dari owner sebelumnya, 12 in. Powernya taruh di sebelah sini, dan ini nggak merubah efisiensi untuk menyimpan ban serepnya. Nah, ini ban serepnya masih OM-nya pakai velg kaleng ya. Jadi pakai velg kaleng masih bisa kita buka pakai seperti ini. Cuma emang jadi space-nya agak sedikit sempit, tapi lumayan lah. Tetap masih kita bisa buka ini untuk menambah ruangnya, jadi lumayan cukup lega. Oke, dan untuk mengenai kondisinya, ini di bagian belakang alhamdulillah juga masih utuh semua. Artinya di bagian tulang kanan, kiri, bagian engsel-engsel sampai ke bagian lipatan di bagian bagasi sini semua, ini semuanya masih aman. Jadi bebas laka dari belakang. Sampai ke bagian kolong bawah, bagian tulang di bagian balik bumper ini semuanya nggak ada keriting-keriting atau bekas sundul dari belakang. Nah, kita aja sekarang kita intip yuk di bagian interiornya. Nah, sebelum masuk ke interior, ini enaknya Karimun adalah pintunya ini bukanya gede banget. Jadi ini tuh hampir siku, hampir 90 derajat tuh, enak banget. Jadi akses kita buat masuk tuh lega banget, mobilnya tinggi, nggak terlalu ngedungkul kita masuknya. Jadi cukup malah. Nah, ini interiornya dari Karimun Wagon GL. GL dan GX penampilannya kalau lebih hampir sama. Jadi nuansa warnanya semuanya warna beige dan berwarna hitam, perpaduannya seperti ini. Kalau GS semuanya berwarna black semua. Dan ini untuk tipe GL semuanya, jadi ini berwarna hitam, ampresnya juga berwarna hitam, sini-sini berwarna masih hitam. Jadi kalau untuk antara tipe GL dan GL Dilago nggak ada bedanya ya. Jadi untuk segi interior, kalau teman-teman tanya, semuanya nggak ada bedanya, hanya beda di bagian eksterior aja. Dan ini head unitnya sudah diganti double din. Oke, jadi karena koneksi ke sound system, AC-nya juga masih standar, hanya ada speednya sampai 4, dan ini ada coolnya aja, dan off-nya harus kita puter sampai off seperti ini. Dan untuk tipe GL juga belum ada lighternya, ini dipampetin nih, masih dummy, hanya tipe GX dan GS aja. Itu, dan setirnya juga masih kondisi masih kulit jeruk ya, jadi masih utuh semua seperti ini. Walaupun kilometernya kalau kita nyalakan, ini kilometernya sudah 100.000. Kemarin kami dapat juga, nah sudah 100.600. Dan kondisinya ini masih sesuai juga, kopinya pun juga masih enak, pedalnya pun juga nggak ada yang grepes-grepes. Standar ini ada 2 power window, terus ini ada tombol untuk fog lampnya di sebelah kanan sini, ada kantong penyimpanan kecil, dan ini sudah ada remote originalnya. Ini ada logo Suzuki-nya ini. Kalau yang tipe GL biasa dia belum ada. Dan ini kuncinya juga masih ada 2. Untuk di bagian atas, ini sun visor-nya semuanya polos, ada penerangan seperti ini, standar. Ini belum ada anti silau-nya. Dan untuk kondisi plafonnya ini tergolong masih cukupan lah. Walaupun nggak bersih banget, tapi cukupan untuk di tahun 2014. Dan ini juga masih bahannya masih solid-solid semua. Nah, ini penyimpanannya juga cukup lumayan. Dan untuk kondisi joknya, ini karena ini berwarna beige. Nah, kelemahannya karena ini berwarna beige dan tidak disarung atau nggak di cover, jadi agak sedikit ada bercak-bercak kotor seperti ini ya. Masih wajar pemakaian sih. Mungkin bagusnya di cover aja biar kelihatan lebih nice, kelihatan lebih clean juga. Dan untuk tipe GL di bawah sini nggak ada embernya atau nggak ada kantongnya. Jadi, nah ini polos nih, hanya tipe GX dan GS saja kita buka dan ada ember. Kalau ini nggak ada. Dan untuk di bagian belakang, ini semuanya sama. Jadi belum ada power window, masih engkol standaran seperti itu aja. Bahannya pun juga masih original berwarna beige seperti ini. Oke, gitu aja. Sekarang kita coba intip yuk di bagian ruang mesinnya. Nah, ini kondisi dari ruang mesinnya. Wah, ini dia kondisi ruang mesinnya. Ini kemarin kami dapat, kami belum sempat detailing juga karena kotornya hanya kotor-kotor wajar aja. Dan kondisinya alhamdulillah kemarin kami perjalanan dari Jakarta sampai ke Salatiga kurang lebih 560 kiloan ya, hampir 570-an. Nggak ada kendala apa-apa, lari 120 pun masih anteng, jadi masih senyap, masih enak banget, tarikannya pun juga masih enteng.
Dan emang dari pemilik sebelumnya, karena beliau juga ganti olinya rutin dan servisnya rutin, jadi bagian packing segala macam semuanya nggak ada yang rembes-rembes, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Dan untuk kapasitas cc-nya semuanya sama, Karimun Wagon tuh nggak ada yang beda, hanya 1000 cc, menghasilkan tenaganya 68 HP dan torsinya 90 Nm. Penggerak roda depan 5 percepatan, transmisi manual. Dan buat teman-teman yang pengen cari, mungkin yang baru pemula atau yang ingin cari mobil pertama, jika kalian pengen Karimun Wagon, saran kami pakai yang manual aja, karena perawatannya lebih mudah, terus maintenance-nya juga lebih murah juga untuk spare part-nya. Kalau untuk tipe yang Matic atau ada yang GL Matic, AGS, yang AGS itu, karena biayanya agak sedikit mahal. Untuk perbaikan ganti kampas kopling harus turun di bagian AGS-nya, itu emang agak sedikit mahal. Dan biasanya faktor usia juga sering kena di bagian AGS-nya. Karena itu kami sudah pernah pengalaman seperti itu juga. Dan untuk kondisinya, bagian tulang-tulangnya ini semuanya masih utuh. Jadi bagian tulang depan ini masih utuh semua. Tulang-tulang bagian sampai ke bagian sok-sok semuanya masih aman. Dan bagian kap mesin ini sileranya juga masih utuh semua. Jadi bebas laka dari depan. Bagian dalam-dalam juga kolong-kolong tadi, juga bagian bawah pedal-pedal semuanya bebas dari banjir. Jadi kondisinya alhamdulillah kami selalu mencarikan unit insya Allah selalu amanah. Nah, buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian yang ingin dibantu inspeksi mobil atau ingin pesan unit dengan kami, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan buat teman-teman mungkin yang berpengalaman pakai Karimun Wagon, kalian bisa coret-coret di komentar di bawah. Mengenai pajaknya, ini juga masih murah loh, kurang lebih sekitaran 1,4, antara 1,4 sampai 1,5 juta per tahunnya. Dan harga mobil ini masih kisaran 70 jutaan lebih sedikit ya. Nah, gitu aja untuk vlog kali ini, dan sampai ketemu di RK berikutnya. Assalamualaikum.